Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam Daily Devotion. Saya percaya setiap kita yang terus mengikuti tayangan Daily Devotion kita setiap hari, saya percaya kita terus diberkati oleh Tuhan. Ketika kita terus membiasakan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan terus dikuatkan, dimampukan, bahkan diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita akan langsung saja membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan perikop, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayatnya yang ke-11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya, berbondong-bondong. Ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah melawat umatnya. Ayatnya yang terakhir, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Pada waktu saya membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-11 sampai yang seterusnya, saya melihat bahwa sungguh di sini kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin jemaat Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat. Pada waktu saya membaca perikopnya tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Suatu kondisi yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Tetapi ketika Yesus ada di sana, ketika seorang janda ini berjumpa dengan Yesus, maka ada jalan keluar. Maka ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Yang mati bisa dibangkitkan. Saya baca mulai dari ayatnya yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Perhatikan ayatnya yang ke-12, jemaat Tuhan. Di sini seorang janda memiliki seorang anak, yaitu seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini adalah menjadi satu harapan bagi ibu janda ini. Dia berharap bahwa ke depannya anak laki-laki ini akan menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Akan menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita baca dalam pembacaan ini, ibu janda ini memiliki seorang anak tunggal yang menjadi harapan hidupnya. Ini sudah diambil oleh Tuhan, yaitu mati. Pada saat saya membaca ayat ini, saya melihat dan saya mulai merasakan bahwa betapa sedihnya ya seorang ibu ini. Betapa hancurnya hatinya ketika dia melihat seorang anak yang dia kasihi, seorang anak yang dia sayangi, seorang anak yang dia damba-dambakan. Anak satu-satunya dipanggil oleh Tuhan. Dan pada saat itu semua orang berbondong-bondong mengikuti
ibu janda ini karena anak yang satu-satunya anak tunggal sedang diusung untuk dimakamkan. Dan pada saat Yesus melihat keadaan itu, pada saat Yesus melihat seorang ibu janda yang sedang hancur hatinya, yang sedang bersedih hatinya, Yesus tidak tahan. Pada waktu saya membaca ayatnya yang ke-13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Pada waktu Tuhan melihat seorang ibu janda yang dalam keadaan sedih, yang dalam keadaan hancur hatinya, dia pun berkata kepada ibu ini, "Jangan menangis." Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau berkata bagi setiap kita, apapun yang sementara kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin masalah yang kita hadapi terlalu sulit. Mungkin kita berkata sudah tidak ada jalan keluarnya. Kita coba meminta pertolongan kepada manusia, pada keluarga kita, tapi kita pun tidak menemukan jalan keluar. Tapi hari ini melalui pesan kebenaran firman Tuhan, saya mau menyampaikan bagi setiap kita, kalau Anda dan saya datang kepada Yesus, kalau Tuhan ada di kehidupanmu, maka percayalah, Tuhan pasti menolong saudara, amin. Tuhan pasti menjawab apa yang menjadi kebutuhan kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, adalah Tuhan yang luar biasa. Pada waktu Yesus melihat keadaan ibu janda ini, hatinya tidak tega. Hati Yesus mulai tergerak untuk melakukan sesuatu. Amin. Hati Yesus mulai tergerak untuk melakukan mujizat. Percayalah jemaat Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang sedang kita alami. Amin. Tuhan mengerti apa yang sedang kita alami. Kalau saya membaca ayat ini, seorang janda ini tidak cerita kepada Tuhan. Seorang janda ini bahkan tidak menyampaikan sesuatu apa yang menjadi keluh kesahnya. Tapi percayalah, sebelum engkau menceritakan kepada Tuhan, sebelum engkau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, percayalah Tuhan itu mengerti, amin. Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengenal setiap engkau. Dan ketika ibu janda ini sedang dalam perjalanan untuk melepaskan jenazah daripada anak tunggalnya, ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang terjadi. Amin. Saya baca ayatnya yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Di sini ia adalah Yesus sendiri menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Wow, luar biasa. Dahsyat. Amin. Ketika Yesus menyentuh usungan itu, ketika Yesus menyentuh jenazah yang akan dibawa, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin jemaat Tuhan. Percayalah, ketika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, ketika engkau beribadah dengan sungguh di hadirat Tuhan, dan engkau menikmati lawatan Allah, ada sentuhan-sentuhan Allah yang terjadi dalam pribadimu. Dan di sanalah ada mujizat, ada pertolongan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Percayalah, apa yang sementara engkau gumuli, apa yang menjadi harapanmu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan ibu janda ini melihat sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Dia merasa harapannya sudah hancur. Harapannya sudah tidak mungkin menjadi sebuah kenyataan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika ada sentuhan dan lawatan Allah. Maka harapan ibu janda ini menjadi sebuah kenyataan. Saya akan baca ayat selanjutnya. Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.
Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita menerima lawatan Allah, maka akan terdengar kesaksian demi kesaksian. Maka nama Allah, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Saya percaya melalui pribadi kita, ketika kita mengalami jamahan kuasa Tuhan, ketika kita mengalami jawaban daripada Tuhan, percayalah bahwa nama Allah, Tuhan yang dahsyat akan semakin tersiar. Dan saya percaya akan ada banyak orang yang datang mencari wajah Tuhan, yang datang mencari pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saya mau katakan bagi setiap kita melalui renungan harian kita, biarlah apapun yang menjadi tantangan kehidupan kita, tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa harapanmu akan menjadi sebuah kenyataan. Puji nama Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dibawa kepada sebuah pengertian bahwa sungguh di dalam Tuhan ada jalan-jalan yang terbuka. Amin. Kita akan berdoa jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kekuatan dari Tuhan itu terus menyertai kita. Dari kita beraktivitas pagi hari ini sampai malam nanti, saya percaya ada keberkatan Tuhan yang terus mengikuti langkah-langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu yang akan menguatkan setiap pribadi kami. Sehingga dalam keadaan atau situasi apapun, kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi goyah, tetapi hati kami, iman kami terus percaya kepada Tuhan bahwa sungguh kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang pada pagi hari ini mendengar, oh Tuhan, renungan harian kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, diberkati Allah, bahkan dibuat Allah menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, Kau yang menolong di sepanjang hari ini. Dan biarlah kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan ajar kami ketika kami ditolong oleh Tuhan, kami menjadi saksi Tuhan. Kami menjadi berkat, menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja, memampukan setiap kami, sehingga kami mengalami hal yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi di dalam Daily Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.